Horas, kembali lagi di Batak Nesya Channel. Pacarnya orang Batak mungkin gundah karena tak kunjung dilamar. Tapi tahu nggak, sebelum menikah, pria Batak itu setidaknya harus memenuhi 3 tuntutan. Ujung-ujungnya bikin nggak bisa cepat menikah, walau udah bertemu calon istri. Kalau pasanganmu orang Batak, sabar sedikit ya. Pria Batak dituntut mapan finansial karena 3 hal krusial ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar kami lebih semangat untuk memberikan informasi tentang budaya dan juga adat Batak. Kenapa pernikahan orang Batak itu mahal? Berikut alasannya. 1. Sinamot. Sinamot sejenis makanan ringan kah? Bukan. Dalam bahasa Batak, sinamot berarti uang mahar. Ini merupakan sejumlah uang yang diberikan oleh pihak pria kepada pihak wanita. Proses kesepakatan dan serah terima sinamot disebut sebagai marhata sinamot. Acara tersebut diadakan sebelum proses martupol, yaitu bertunangan. Martupol sendiri biasanya dilakukan 2 minggu sebelum prosesi pernikahan. Lalu, berapakah uang sinamot yang biasanya disetorkan oleh calon mempelai pria? Nah, ini uniknya. Besaran uang sinamot didasarkan pada perhitungan tertentu. Biasanya diukur berdasarkan sejumlah faktor ini. 1. Tingkat pendidikan mempelai wanita. 2. Pekerjaan mempelai wanita saat ini. 3. Jarak tempat tinggal antara wanita dan pria. 4. Status dalam silsilah keluarga. 5. Status sosial keluarga. Dan 6. Reputasi atau citra mempelai wanita di masyarakat. Penghitungan uang sinamot ini tidak ada rumus pastinya ya. Yang jelas, nilai sinamot yang akhirnya dibayarkan oleh pihak pria merupakan hasil negosiasi antara 2 keluarga calon mempelai. 2. Ulos. Gak cuma sampai kepada biaya uang sinamot saja. Ada perintilan kecil lain yang masih menghantui pria Batak yang mau nikah, yaitu ulos. Ulos adalah busana khas Indonesia yang dikembangkan oleh masyarakat Batak. Kain ini sering digunakan untuk acara-acara penting, mulai dari pesta pernikahan, tunangan, sampai pemakaman. Dalam pesta pernikahan orang Batak, kain ulos merupakan salah satu properti penting. Perannya adalah sebagai penanda status sosial. Makanya biasanya si cowok sebisa mungkin memberikan ulos terbaik buat keluarga. Harga tiap jenis ulos tentunya berbeda-beda, mulai dari ratusan ribu sampai puluhan juta. Makin rumit pekerjaan atau detail sebuah ulos, maka semakin mahal harganya. Tiga, pesta pernikahan. Masuk pada acara inti, biaya pesta pernikahan ternyata berbeda dengan uang sinamot. Biasanya, biaya ini tetap ditanggung oleh pihak pria. Jadi, kebayang dong berapa banyak uang yang harus digelontorkan sang pria kalau ingin menikah? Orang Batak sendiri terkenal punya banyak kerabat, mulai dari keluarga inti, keluarga besar, silsilah, sampai kerabat karena persekutuan marga. Gak hanya di suku Batak aja sih, pesta pernikahan emang udah biasa jadi simbol kemapanan. Prosesi pernikahan orang Batak makin panjang dan menguras kantong bila ada ritual khusus lainnya. Contoh, pernikahan Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu. Karena Kahiyang Ayu berasal dari suku lain, harus ada ritual tambahan untuk pemberian marga. Otomatis ada pesta lagi dong.
Makanya, gak heran kalau pesta pernikahan orang Batak ada yang berlangsung hingga berhari-hari. Biaya pun semakin besar karena adat Batak mengharuskan pesta pernikahan digelar di gedung atau wisma Batak, bukan di rumah. Akan segera menikah atau tidak, mapan finansial itu emang sebuah keharusan. Mau kamu orang Batak, Jawa, atau Padang sekalipun, kesehatan finansial bakal jadi bekalmu di masa depan. Jadi, masih setia kan buat menunggu sang pujaan hati bermarga Batak itu? Sekian informasi untuk hari ini. Sampai jumpa di informasi selanjutnya. Terima kasih buat kamu yang sudah tonton. Horas dan Mauliate.